Kelamaan lockdown. Oke, hari Minggu itu biasanya Kak Novi itu ketemu sama adik-adik memuji Tuhan. Tapi biasanya tuh kalau siang gimana dong? Kan kalau Anda, kalau aku enggak. Biasanya kalau Minggu itu kan kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terus ada bermain, ada banyak deh. Pagi ini mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk memuji Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Jangan lupa kita berdoa. Ya, kita bersama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Tuhan sudah mempertemukan kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bersama-sama. Pujiannya, mari kita bersukaria. Jangan cemberut, muka ceria. Yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan, itu loh Kak. Lagunya lama. Kelamaan gue Kak ini. Iya. Rasa baru kemarin. Ayo, kita pakai berdiri ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati
tiba saatnya nih. Apa lagi? Dengerin firman Tuhan lah. Oh iya. Kan tadi sudah memuji Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi. Boleh duduk. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan bersama-sama firman Tuhan mendengarnya. Kupingnya dibuka ini. Kalian yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga kami semua, anak-anakmu yang di rumah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana? Sehat? Masih semangat? Oke, kita udah memuji nama Tuhan sama-sama. Sekarang saatnya kita belajar dengan firman Tuhan. Tadi udah berdoa kan? Sip. Sekarang sebelum Kak Lia bacain ayat Alkitab kita pagi hari ini, Kak Lia mau tanya dulu, siapa di sini yang tadi malam tidurnya nyenyak banget, sampai mungkin ada suara petir, ada gempa bumi kalian nggak kerasa? Siapa? Kak Lia salah satunya. Kalian udah 3 hari ini nggak enak badan adik-adik. Jadi kalau malam mau tidur itu biasanya kalian minum obat, terus habis itu tidurnya udah pulas banget sampai pagi, sampai nggak mimpi apapun. Nah, dari apa yang kalian tanyakan barusan, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema Kak Lia pagi hari ini judulnya adalah Kejarlah Mimpi. Siapa di sini yang pernah bermimpi? Oke, kita juga pasti semua pernah bermimpi ya. Kita baca dulu ayat Alkitab kita. Diambil dari Kejadian 37 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kak Lia bacain ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih lagi membenci kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi semakin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Wah, kalau kita dengerin ayat ini agak serem gitu ya. Kita punya mimpi, kita keceritain ke semua orang, tapi kita malah dibenci karena mimpi itu. Nah, adik-adik, kalian percaya kita semua pernah mempunyai mimpi. Entah itu mimpi yang cuma sekedar bunga tidur waktu kita tidur terus kita mimpi, atau memang kita mempunyai mimpi alias goal ke depan, cita-cita yang ingin kita capai. Nah, dari cerita Yusuf pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan memberikan mimpi itu kepada Yusuf. Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf yang mungkin ketika saat mimpi itu diberikan, dia nggak ngerti, nggak paham maksudnya itu apa. Tapi kakak-kakaknya yang merasa bahwa mimpinya Yusuf itu terlalu terlalu mengada-ada, terlalu
besar gitu. Akhirnya mereka membenci Yusuf. Dan kalian ketahui sama-sama bahwa setelah Yusuf mempunyai mimpi ini, bahkan ada satu mimpi lagi yang bercerita bahwa Yusuf bermimpi ada bulan dan bintang, lalu ada matahari, bulan dan 11 bintang yang sujud menyembah kepada Yusuf. Wah, kakak-kakaknya semakin marah lagi, karena pada dasarnya memang kakak-kakaknya sudah iri sama Yusuf karena dia sangat disayangi oleh ayahnya ya. Lalu ketika dua mimpi itu disampaikan kepada keluarganya, kakak-kakaknya ini tidak terima. Dan kalian tahu sendiri bahwa kehidupan Yusuf setelah dia mengalami mimpi itu tidak pernah mudah adik-adik. Dia mengalami kehidupan yang sangat sulit. Dia dibuang oleh kakak-kakaknya, bahkan dijual. Setelah itu dia kerja di rumah tuanya, dan dia difitnah, bahkan masuk ke dalam penjara. Tapi pada akhirnya Tuhan menggenapi mimpi yang diberikan kepada Yusuf itu dengan dia menjadi penguasa, dan pada akhirnya Yusuf menjadi penolong keluarganya ketika keluarganya ini mengalami kesusahan. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar sama-sama bahwa ketika kita mempunyai mimpi, jangan takut untuk mengejarnya. Jangan takut untuk belum aduh mimpiku kayaknya kebesaran deh, aku pengen jadi dokter tapi matematikaku jelek, aku gak mungkin bisa jadi dokter kalau matematikaku jelek. Kayak dulu kalian waktu masih kecil, dari kecil sampai kalian sebesar ini, waduh sebesar ya kalian yang besar ya. Nah, kalian punya banyak sekali mimpi. Waktu kecil, pertama kalian pengen jadi dokter, tapi habis gitu berubah lagi karena nilai matematikanya kalian dari kecil, dari kelas 1 itu tidak pernah bagus. Jadi kalian sadar diri gitu ya, tidak mungkin aku jadi jadi dokter. Lalu agak gede, akhirnya kalian merasa ketika kalian punya banyak sekali teman yang cantik-cantik, kalian merasa kayaknya aku jadi pramugari enak nih, aku nanti bakalan dandan cantik, aku bisa keluar negeri kemana-mana gratis, ikut pesawat gitu ya. Tapi kalian kembali sadar kalian orangnya pendek, nggak mungkin jadi pramugari. Jadi ya baiklah, kalian menerima itu semua dengan sangat lapang dada. Lalu setelah itu ganti lagi, kalian kepengen jadi seorang desainer. Kalian kan suka gambar tuh, kalian suka gambar baju segala macam. Dan kalian kepengen ngejar itu sampai kalian kuliah. Kalian kuliah, ketika mau mencari tempat kuliah untuk jadi desainer itu ya, ternyata mahalnya luar biasa. Dan akhirnya kalian berdoa sama Tuhan. Kalian berdoa, Tuhan, sudah beberapa kali mimpiku ini tak lepaskan Tuhan, karena Lia tahu keberadaannya Lia tahu kondisinya Lia seperti apa. Tapi untuk yang kali ini Lia kepengen gitu loh, kepengen bisa untuk mencapai mimpi Lia sebagai seorang desainer. Sama Tuhan ditunjukin ada sebuah sekolah, tapi bukan untuk desainer fashion ya, bukan untuk fashion designer, tapi sebagai desain grafis. Karena Tuhan sudah kasih kalian talenta bisa gambar. Akhirnya kalian masuk ke situ dan kalian sempat kerja di sebuah perusahaan desain gitu. Cukup lama kalian bekerja di sana dan kalian bersyukur meskipun gajinya tidak besar, tapi kalian bisa ada kebanggaan sendiri ketika kalian bisa meraih mimpinya kalian. Meraih mimpinya kalian sebagai seorang desainer, menciptakan sesuatu dari tangannya kalian, dan akhirnya orang yang memesan gambar itu mereka senang sekali gitu. Itu adalah sesuatu kepuasan sendiri, dan kalian yakin ketika kita mempergunakan talenta yang Tuhan berikan untuk mencapai mimpi kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah, setelah masa itu selesai, menjadi desainer itu selesai, mimpi itu masih tetap ada adik-adik. Sampai akhirnya ketika kalian menikah, kalian tahu kalian nggak akan bisa melanjutkan lagi untuk sekolah desain lagi. Kalian bingung, apalagi kemarin waktu awal menikah kalian kan keluar dari kerjaannya kalian. Akhirnya kalian sempat nganggur di rumah, dan kalian bingung, aku kepingin Tuhan menghasilkan uang dari tanganku lagi. Aku ingin talenta yang Tuhan berikan itu berguna gitu loh. Sampai akhirnya sama Tuhan dikasih hikmat gitu ya. Kalian berdoa lagi sama Tuhan, tolong Tuhan, aku ingin talenta yang Tuhan berikan itu kembali Lia pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya kalian ingat lagi, kalian ngapain ya, suka ngapain ya sekarang gitu. Sukanya ngapain? Apa yang kira-kira yang kalian lakukan tapi orang lain belum bisa melakukan.
Akhirnya Kak Lia tahu bahwa Tuhan ngasih Kak Lia talenta untuk masak. Kak Lia masak, Kak Lia kemas dengan baik, Kak Lia jual, dan itu terjual dengan baik adik-adik. Jadi Kak Lia mau, dari pengalaman hidup Kak Lia ingin kita semua belajar bahwa talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu bukan sekedar dikasih terus mari gitu, wes gitu, enggak. Tapi Tuhan memberikan kita talenta itu untuk memperlengkapi hidup kita supaya kita bisa mencapai mimpi kita ke depan. Bersama dengan Tuhan, dengan talenta yang Tuhan sudah Tuhan berikan, Kak Lia yakin dan percaya adik-adik juga pasti akan bisa meraih mimpi kalian. Contoh, kalau kalian punya kemampuan untuk menggambar atau kalian pintar berbicara, kalian bisa mungkin nanti suatu saat menjadi seorang penyiar yang baik atau menjadi seorang MC yang baik seperti Kak Wahyu, kalian tahu kan? Nah, dia pintar banget ngomong dan dia pakai kemampuannya itu, talenta yang Tuhan berikan itu untuk mencapai mimpinya menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Nah, firman Tuhan kita pagi hari ini cukup singkat dan sederhana. Kak Lia yakin kita semua punya mimpi, punya cita-cita yang ingin kalian raih. Satu pesannya Kak Lia, jangan putus asa, rajin-rajin diasah itu talenta dari Tuhan. Jadi kalian bisa mempergunakannya, talentanya makin hari makin bagus, bahkan mungkin nanti ditambah-tambahin lagi sama Tuhan talentanya, karena kita bertanggung jawab dengan talenta yang sudah Tuhan berikan untuk mencapai mimpi kita. Seperti Yusuf ya, dia meskipun hidupnya sulit sekali setelah dia menerima mimpi itu, tapi dia tidak pernah putus asa, bahkan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan atas situasi yang dia hadapi. Kesulitan-kesulitan yang dia hadapi tidak membuat Yusuf ragu akan kasih Tuhan, sampai akhirnya dia benar-benar menjadi seorang penguasa. Dia mampu menolong keluarganya, bahkan menolong banyak orang melalui kelaparan panjang, dan dia menjadi salah satu penguasa yang dikenang sepanjang masa, bahkan tertulis di Alkitab. Bukankah itu luar biasa? Kak Lia percaya kita nanti hidupnya juga bisa lebih luar biasa dari yang Yusuf capai, karena Yusuf selalu menyertakan Tuhan dalam segala sesuatu. Begitu juga dengan kita harus rajin, tetap ya, kita punya bagian kita masing-masing. Kita rajin, kita berdoa, kita tidak putus asa. Suatu saat kita pasti akan mencapai mimpi yang kita idam-idamkan. Nah, untuk ayat hafalan kita pagi hari ini, kita ambil dari Amsal 6 ayat 6. Ya. Amsal 6 ayat 6 bunyinya seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kalian tahu kan semut itu gak pernah bersungut-sungut, padahal mereka kecil banget gitu ya, tapi mereka mempunyai sifat yang rajin luar biasa. Bahkan mereka bekerja sepanjang tahun untuk mempersiapkan cadangan makanan ketika musim hujan tiba. Nah, bukankah itu sangat luar biasa ya? Tuhan memberikan kekuatan dan talenta kepada hewan yang begitu kecil, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan pasti perlengkapi kita dengan talenta yang luar biasa untuk mencapai mimpi kita ke depan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan kita pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Tugas dari Kak Lia gampang sekali. Kalian tulis di kertas, kalian tulis mimpi kalian itu apa. Mungkin ada yang udah pernah kalian capai, atau mungkin masih yang ingin kalian kejar. Tuliskan di situ dan nanti foto terus kirimkan ke grup. Nanti guru-guru akan doakan sama-sama mimpi kita semua ya. Tuhan pasti akan memberkati, dan kalau menurut Tuhan itu adalah baik untuk kalian, Tuhan pasti akan tolong kalian untuk bisa meraih mimpi kalian ya. Tulis di kertas, kasih nama, terus tuliskan mimpi kalian itu apa, cita-cita kalian ke depan itu apa. Kita nanti berdoa sama-sama. Oke, kita berdoa dulu. Kita menutup firman Tuhan kita pagi hari ini ya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan memberikan kami talenta yang luar biasa, sehingga kami boleh diperlengkapi dalam menghadapi kehidupan kami. Kami memiliki mimpi ke depan, kami memiliki cita-cita ke depan, dan kami percaya ketika mimpi kami itu Tuhan anggap baik bagi kami, Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh meraih mimpi kami tersebut. Tolong kami untuk mempergunakan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami boleh meraih mimpi kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih Bapak, kami mau meneladani hidup Yusuf dengan terus rajin, dengan terus taat, setia, dan menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.